Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereaction konten dari sahabat saya yang sangat-sangat saya kagumi dan saya banyak mendapatkan manfaat ilmu dari konten-konten beliau, yaitu Ustadz Zaini. Yang mana pada konten beliau berasumsi bahwa saya telah salah tembak. Harusnya yang saya tembak Naat, tapi kok yang saya tembak justru Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Begini. Jadi ini berangkat dari ceramah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sendiri, yang mana ceramahnya adalah sahih, muttafaq alaih, sementara nasab Sunan Gunung Jati kepada Rasulullah adalah mukhtalafun fihi baina salasi riwayatin, yaitu riwayat manuskrip Cirebon yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah merupakan turunan Musa Al-Karim. Manuskrip yang kedua yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah merupakan turunan daripada Al-Hasani Al-Jailani. Jadi kalau umpamanya satu silsilah ini telah diteliti bahwa ini gagal secara ilmiah, maka masih ada 30 tambah 30%, 60% lebih bisa dinyatakan bahwa para wali songo ini adalah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan bahwa terjadi 3 ikhtilaf tentang silsilah dari Syarif Hidayatullah, juga Wali Songo. Ya, terakhirnya beliau menyebut Wali Songo. Yang pertama lewat jalur, yang pertama yaitu keturunan Al-Husaini lewat jalur Imam Ubaidillah, dan itu telah beliau batalkan dengan menggunakan teori ini, bahwa sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab itu ditulis. Misal beberapa nama kitab, abad ke-13, kitab-kitab tersebut dapat menjadi dalil atau rujukan bagi nama-nama yang hidup pada abad itu, yaitu abad ke-13, tapi tidak bisa menjadi dalil bagi yang hidup pada abad 12, 11, dan 10 dan sebelumnya. Untuk mengkonfirmasi nama-nama yang hidup pada abad 12, maka kita harus melihatnya di dalam kitab nasab yang ditulis pada abad 12. Begitu pula nama-nama yang hidup pada abad 11 harus dikonfirmasi ke dalam kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad 11 dan seterusnya. Jadi pokok permasalahannya dari teori ciptaan beliau ini, sehingga beliau membatalkan nasab dari jalur Imam Ubaidillah. Dan ini bukan hanya kepada Ba'alawi, tetapi kepada Sunan Gunung Jati sendiri. Beliau batalkan nasabnya yang dari jalur Imam Ubaidillah. Jadi bukan saya mencari-cari teman atau apa, enggak, tetapi ada silsilah dari Wali Songo yang melewati jalur atau madkhon sehingga ketemu dengan Imam Ubaidillah, dan itu oleh beliau dibatalkan dengan teori beliau sendiri. Jadi ini bukan hanya masalah Ba'alawi, tetapi juga masalah kepada Wali Songo. Dan kemudian tadi beliau mengatakan 3 ya. Yang pertama lewat jalur Ubaidillah, yang kedua lewat jalur Imam Musa Al-Kadzim Al-Musawi, dan yang ketiga adalah lewat jalur Al-Hasani lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Naat mengeluarkan 2 silsilah Sunan Ampel dan silsilah Sunan Giri. Nah, silsilah Sunan Ampel itu leluhur Sunan Ampel yang bernama Al-Husaini Jamaluddin Al-Akbar, itu juga leluhur dari Syarif Hidayatullah Sunan Giri. Nah, ini oleh Naat dimasukkan ke jalur Al-Musawi sesuai dengan yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, ternyata ini masuk ke Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari, yang mana di dalam kitab-kitab nasab Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari ini disebutkan tidak memiliki keturunan. Lalu ini bagaimana ada keturunan? Oke. Dan untuk yang jalur Syekh Abdul Qadir Jailani itu Naat mengeluarkan kepada Sunan Giri. Nah, ternyata juga ada bermasalah. Nah, saya juga menemukan silsilah yang diduga silsilah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman sendiri. Nah, ini ya,
Di sini ada nama-nama perempuan, Hajah Suara, Hajah Amina, Hajah Amuna, kemudian lanjut ke nama laki-laki, Ki Usman, Ki Bendo, Ki Alim, Ki Abdullah, dan seterusnya, sampai nanti akan ketemu juga ke Sayyid Abdul Qadir Kailani. Nah, di sini nanti akan ketemu ke jalur yang sama dengan Sunan Giri. Nanti akan ketemu nama Sayyid Junaid, Sayyid Abdul Qadir bin Su'aib bin Sayyid Abdul Jabbar bin Abdul Razak, hingga sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi saya anggap di sini sama saja. Kiai Haji Imaduddin juga punya nasab yang ketemu juga dengan nasab yang dikeluarkan oleh Naat, ya. Nah, makanya saya nembak. Ya, entah kalau saya nembak satu peluru ternyata yang kena dua, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan Naat. Jadi irit pelurunya, satu tembak dua kena. Nah, mungkin di sini bagaimana dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Nah, saya tantang beliau untuk menerapkan standarnya pada nasab-nasab ini. Bisa nggak? Saya ingin beliau dan semuanya, termasuk juga dengan oknum-oknum dari Naat. Saya tidak menyatakan Naat secara organisasi, tetapi oknum-oknum Naat yang aktif menjadi tim hore dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, bagaimana, bisa nggak standar dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini diterapkan di nasab-nasab ini, ya? Jadi supaya tahu bahwa seperti kata Ustaz Zaini ini, atau mungkin dalam rangka bahwasanya teorinya Kiai Haji Imaduddin itu teori yang tidak bisa diterima, karena konsekuensinya adalah semua nasab, termasuk nasabnya Sunan Ampel, akan menjadi masalah alias tidak sah. Kalau demikian maksudnya berarti sebetulnya ingin menolak teorinya Kiai Haji Imaduddin dengan menyampaikan realitas bahwasanya teorinya Kiai Haji Imaduddin itu saringan tepung, bukan saringan jagung. Sementara yang mau disaring jagung, berarti tidak akan ada yang lolos. Mungkin ke situ. Ya, memang ke situ. Itu yang saya maksud. Nah, inilah yang saya kagumi dari Ustaz Zaini ini. Karena beliau menyampaikan persis seperti yang saya pikirkan, seperti itu. Nah, jazakumullah khairan katsiran atas reaksinya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.